Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan keempat ataupun minggu keempat. Pada pertemuan ini kita akan membahas soal-soal yang mengenai pembelajaran sebelum-sebelumnya ataupun materi kita pengulangan materi sebelumnya. Oke, kita akan membahas soal yang pertama. Hasil dari 5 tambah 6 bagi minus 3 adalah, optionnya ada A7, B4, C3, dan D-2. Oke, dari materi sebelumnya, apabila ada hasil ataupun ada soal yang menyatakan dia sebuah pertanyaan, ingat, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ditanda kurungi. Sedangkan dari soal itu yang ditanda kurungi adalah 6 bagi minus 3. Jadi kita selesaikan dulu. 6 bagi minus 3 sama dengan minus 2. Jadi 5 tambah minus 2. Kita kalikan terlebih dahulu positif kali negatif. Positif kali negatif itu negatif. Jadi 5 kurang 2 sama dengan 3. 2. Hasil dari minus 20 tambah 7 kali 5 kurang 18 bagi minus 3 adalah, yang A minus 21, B minus 14, C 14, dan D 21. Maka pembahasannya. Ingat, kalau soal seperti ini tidak ada yang ditanda kurungi, kita harus menyelesaikannya terlebih dahulu yang dikali, baru dibagi, kemudian kalau ada penjumlahan baru jumlah, kalau ada pengurangan kita kurangkan. Oke, minus 20 tambah 7 kali 5 kurang 18 bagi minus 3. Minus 20 tetap minus 20. 35 dapat dari mana? 7 kali 5, 35. Kurang, minus 6 dapat dari mana? 18 bagi minus 3. Oke, minus 20 tambah 35 tambah 6. Kenapa bisa jadi tambah? Karena min kali min sama dengan plus. Jadi, minus 20 tambah 35 tambah 6 sama dengan 21. Jawabannya D. Yang ketiga, tentukan hasil dari 8 kali 20 kurang 5. Oke, pembahasannya kali ini ada dua konsep yang harus kita pahami dari soal ini. Yang pertama adalah tentang sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan ataupun pengurangan. Pada soal di atas A ataupun soal yang di atas tersebut diberikan soal tentang sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Cara yang pertama, 8 kali 20 kurang 5. Kita kerjakan yang dikurung terlebih dahulu. 8 kali 20 kurang 5. 8 kali 15. Kenapa 15? Karena 20 kurang 5 adalah 15. Jadi 8 kali 15 120. Ataupun cara yang lain menggunakan sifat distributif, 8 kali 20 kurang 5 sama dengan 8 kali 20 kurang 8 kali 5. Ataupun kita kalikan ke dalam. 8 kali 20 160 dikurang 8 kali 5 40. Jadi 160 kurang 40 sama dengan 120. Ternyata hasilnya itu sama. Jadi yang perlu kita selesaikan soalnya itu, ya udah kamu kerjakan mana yang kamu gunakan caranya itu yang baik mana. Yang langsung dikurangkan baru dikalikan atau dikalikan ke dalam baru dikurangkan. Itu tergantung kamu, makanya ibu buat ada dua cara. Oke, soal yang selanjutnya nomor 4. Dina dapat berlari 4 putaran di lintasan dengan waktu yang sama dibutuhkan oleh Fatih untuk berlari 3 putaran di lintasan yang sama. Ketika Fatin telah berlari sejauh 12 putaran, maka seberapa jauh Dina telah berlari di lintasan tersebut? Oke, kita akan bahas di sini ya. Dalam waktu X menit, Dina berlari 4 putaran. Kemudian Fatin berlari 3 putaran.
Jika Dina sudah berlari sebanyak 12 putaran, maka lama ia berlari adalah 12/4 ataupun 12 bagi 4 sama dengan 3 kali menit ataupun 3 menit. 3 kali dalam menit. Karena 4 putaran ditempuh Dina dalam waktu X menit, maka 12 putaran ditempuh Dina selama 3X menit. Oke, dalam selang waktu yang sama dengan Dina, Fatin berlari sebanyak 3 kali putaran 3 menit, jadi 9 putaran. Soal selanjutnya 5. Seekor belalang mula-mula berada di titik 0, kemudian belalang tersebut melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat, belalang dapat menempuh jarak 50 cm. Jika belalang melompat sebanyak 3 kali ke kanan, kemudian 2 kali ke kiri, berapa jarak dari belalang setelah lompatan terakhir terhadap posisi awal? Ingat ya, dia ada berapa kali lompatnya. Lompat ke kanan ataupun ke kiri, kita harus ingat. Oke, di sini kita bahas. Soal ini tentunya sangat mudah, memang mudah kalau ibu bilang sih, tapi pakai cerita yang panjang. Kita disuruh menggunakan konsep perkalian untuk mencari tahu jawaban soal di atas. 1 kali lompat belalang dapat menempuh jarak 50 cm. Belalang melompat 3 kali ke kanan dan kemudian 2 kali ke kiri. Pada lompatan ke arah kanan, jarak yang ditempuh adalah 3 kali 50, jadi 150. Kemudian, belalang melompat ke arah kiri, artinya berlawanan arah dengan lompatan yang pertama. Maka, ataupun kalau bahasa kita, mundur dia, karena tadi kan ke kanan, baru dia mundur ke kiri. Maka kita bisa katakan bahwa lompatan ke kanan bernilai positif, sementara lompatan ke kiri bernilai negatif. Jarak yang ditempuh yang bernilai negatif atau ke kiri adalah 2 kali ke kiri. 2 kali 50 sama dengan 100. Maka jarak posisi akhir belalang terhadap posisi awal adalah 150 cm kurang 100 cm, jadi 50 cm. Kalau kita lihat grafiknya ataupun ada gambar di situ, belalangnya itu kita anggap titik warna hijau, sedangkan dia lompat ke kanan 3 kali titik garis yang warna biru. Itu ada 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian dia belok lagi ke kiri, itu yang garis warna oranye kalau ibu tidak salah. Itu 2 kali ke kiri. Sedangkan yang dicari adalah garis kuning, titik awal sampai titik akhir dari belalang tersebut. Oke, coba kalau yang ini sebenarnya sangat mudah, tapi ibu buat ceritanya agak lebih panjang. Jadi tolong dipahami pelan-pelan. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Itu ada contoh soalnya. Jika diketahui X sama dengan minus 4, Y sama dengan 5, dan Z sama dengan minus 8, maka nilai dari X kali Y kurang Z per X tambah Y adalah, itu optionnya ada nggak ibu buat A, B, C, tapi 1, 2, minus 12, 2, minus 6, 3, 0, kemudian 4, 6, 5, 12. Itu ibu sebenarnya yang 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah option A, B, C, D, E. Oke, sini kita akan bahas. Soalnya adalah X kali Y kurang Z per X tambah Y. Ini sangat mudah. Karena X-nya diketahui minus 4. Jadi semua yang X kita ganti minus 4. Y-nya 5 kita ganti. Dan Z-nya minus 8. Oke, dari soal kan X kali Y pertama diselesaikan. Minus 4 kali 5. Hasilnya minus 20. Min kali min plus. Minus 20 tambah 8. Karena Z-nya tadi minus 8 kali minus jadi plus 8. Per 4 minus tambah 5. Ataupun minus 4 tambah 5 sama dengan 1. Minus 20 tambah 8
per 1 sama dengan minus 12. Oke. Soal selanjutnya, ini ada soalnya seperti ini. Di dalam suatu kelas atau di dalam satu kelas terdapat 25 murid laki-laki dan 15 murid perempuan. Maka persentase siswa perempuan terhadap laki-laki adalah sama seperti soal sebelumnya. 1, 2, 3, 4 itu sama dengan option A, B, C. A ataupun 1, 3, 7,5%. 2, 25%. 3, 15%. 4, 10%. Oke, di sini kita akan bahas. Jumlah murid dalam satu kelas tadi ada 25 laki-laki dan 15 perempuan. Kalau kita jumlahkan semuanya ada 40 orang. Berarti di dalam satu kelas tersebut ada 40 orang. Oke, maka persentase jumlah murid perempuan dalam suatu kelas itu adalah tadi 15, kita ubah ke persen. 15 per 25 tambah 15 ataupun per jumlah keseluruhan siswa kali 100%. 15 per 40 kali 100%. Jadi 15 per 40 kali 100% adalah 37,5%. Jadi jawabannya A ataupun 1. Dari soal-soal yang Ibu udah jelaskan, oke, itu ada yang kurang paham dari penjelasan Ibu tentang soal-soal di atas? Kalau paham, alhamdulillah. Kalau masih kurang dimengerti, coba ulang dan pahami kembali videonya dari awal ya. Kalau masih ada juga yang kurang paham dan dimengerti, karena tadi kan Ibu bilang kalau kurang paham atau kurang mengerti, ulangi videonya dari awal biar kamu paham. Tapi pada saat kamu udah ngulanginya juga, kamu tidak paham juga, coba sampaikan di grup mapel di mana kurang ngertinya. Oke, dan bagi yang sudah paham, silakan slide selanjutnya karena slide selanjutnya itu lebih menantang kalian nantinya. Oke, kali ini slide yang sangat menantang tuh ini dia. Ibu sangat suka slide bagian ini ataupun materi yang ini Ibu sangat suka. Biasanya kalian hanya dengar suara Ibu kan? Oke, di sini kalian harus memperkenalkan suara kalian kepada Ibu. Oke, tugasnya A. Pahami satu-satu ya. Buatlah beberapa soal dan jawab sendiri dari materi bilangan yang kamu kuasai sepenuhnya. Jadi yang A nih, kamu disuruh membuat soal, jawab sendiri, tapi kamu harus paham. Kamu buat soal tersebut, kamu jawab sendiri, kamu harus paham. Itu minimal 3 soal, kalau lebih bagus. Yang kedua, kemudian kerjakan soal tersebut di kertas ataupun di buku. Boleh. Nggak di buku MTK juga boleh. Tapi lebih baik di buku MTK kalian. Biar ada pertinggal kalian. Karena Ibu nggak menginginkan hasilnya itu dalam bentuk buku nantinya. Oke. Yang C. Setelah ditulis dan dijawab di buku atau kertas kalian tadi, kalian merekam diri kalian atau merekam video diri kalian yang sedang menjelaskan soal yang kalian buat tersebut. Boleh nggak nampak orangnya tapi hanya gambarnya aja ataupun tulisan saja yang kalian tunjuk, kalian rekam, boleh nakku. Oke, yang terakhir, hasil yang Ibu inginkan itu adalah bentuk rekaman video kalian yang sedang menjelaskan soal masing-masing kalian kepada Ibu. Jadi Ibu tidak menginginkan buku kalian, tapi hasil soal yang kalian buat sendiri, kalian jawab sendiri, kalian rekam ataupun minta tolong orang lain merekamnya juga boleh. Tapi kalau kalian malu untuk melihat wajahnya, nggak apa-apa, nggak nampak wajahnya. Tapi kalian rekam tulisan kalian ataupun soal kalian jelaskan kepada Ibu. Oke, 3 orang pertama hasil rekamannya nanti akan Ibu posting di YouTube Ibu. Jadi itu Ibu sebut namanya siapa, kelasnya berapa,
dan kapan waktu ngumpulnya. Oke? Semangat, semangat, salam mencoba, dan harus bisa. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Jika ada yang ditanyakan, silahkan hubungi WA grup ya, biar tahu semua permasalahan itu di mana. Oke, kita di penghujung pembelajaran. Ingat sebelum Ibu akhiri, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Oke, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua.